Selaku pembicara Mbak Ardanti YC Sutarto SPI MSC dan Mas Heri Binarsa SPI MSC serta alumni dan tamu undangan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kiresasi Kirana Putri sebagai Master of Ceremony pada acara Alumni Back to Campus edisi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Baiklah, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, yang ketiga sambutan, yang keempat foto bersama, yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutupan. Pertama-tama marilah kita buka acara hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada operator, waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Jumanto MSc. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gray sebagai Master of Ceremony. Gray artinya usukusi, cantik itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen Perikanan, Bapak Profesor Dr. Alim Isnan Setia MSc. Kemudian yang terhormat Sekretaris Departemen Perikanan, Ibu Dr. Siti Ari Budianti. Kemudian yang terhormat di sini alumni yang 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, Mbak Danti. Selamat datang Mbak Danti, eh, yang akan menyemangati pada adik-adik mahasiswa perikanan, terutama adik mahasiswa yang baru. Kemudian narasumber yang kedua Mas Herbin ya, Mas Heri itu selamat datang di acara Alumni Back to Campus ini. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun perikanan UGM. Mudah-mudahan semakin maju, semakin membawa manfaat, membawa berkah kemajuan bangsa dan negara. Baik, yang berikutnya dalam acara ini kita harapkan nanti ada informasi yang sangat baik ya bagi alumni kita yang kita undang di sini. Mbak Danti itu merupakan alumni dari Prodi MSA yang sangat luar biasa, itu yang sudah malang melanglang buana, ini yang eh, sudah banyak membawa prestasi yang cukup menggembirakan ya, di luar sana, yang tentu saja ini nanti kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana alumni perikanan ini ternyata bisa memberikan kontribusi ya, untuk bangsa ini, baik secara pribadi maupun secara eh, berkelompok gitu ya ini. Kemudian juga Mbak Adanti ini juga terkenal sebagai alumni yang sangat tegas gitu dalam hal ini, ketika jadi mahasiswa sangat rajin, dan ini patut kita bangga dengan kehadiran Mbak Danti dan juga Mas Heri yang nanti akan memberikan pengalaman, menyumbangkan pengalamannya kepada kepada mahasiswa baru ya, kepada mahasiswa baru kita memberikan informasi yang sangat baik. Kemudian berikutnya dengan adanya alumni Back to Campus ini, kita juga dari staf ini berharap mendapatkan informasi, dapat memonitor alumni ya, kiprahnya di luar sana, sehingga kita selalu bisa memberikan support ya bagi alumni, mungkin sesuatu membutuhkan yang bisa kita bantu dari departemen atau dari prodi. Nah, di sisi lain juga kami dari prodi akan membutuhkan kiprahnya alumni atau juga bantuan alumni untuk menempatkan adik-adik kita, untuk memberikan informasi pada adik-adik kita untuk berkembang, baik ketika masih status mahasiswa maupun nanti setelah lulus dari perikanan UGM. Saya rasa ini saya tidak perlu perpanjang banyak saja. Ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Kirei. Monggo. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada para peserta dimohon untuk menghidupkan kamera dan kepada operator dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kire. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir dalam Zoom ini, silahkan open kamera sebelum kita foto bersama. Monggo teman-teman yang bisa menghidupkan kamera, bisa dibantu untuk menghidupkan kamera.
kita sesi foto bersama Bapak Ibu dan alumni-alumni kita. Baik, mungkin untuk batch pertama kita hitung 1, 2, 3. Baik, silakan beri lagi. Set kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya yang telah bersedia menghidupkan kamera dan mengikuti foto bersama. Untuk acara saya kembalikan kepada Mbak Kiri selaku MC. Beranjak ke acara yang selanjutnya yang merupakan acara inti yaitu talk show Alumni Back to Campus yang akan dipandu oleh Kak Feni Susanti SPI selaku moderator. Kepada Kak Feni Susanti SPI, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, sudah jelas, Dek. Oh iya, baik. Terima kasih kepada Master of Ceremony, yaitu Mbak Kiri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian beserta teman-teman mahasiswa baru atau yang biasa dikenal dengan maba begitu dari Departemen Perikanan UGM terkhusus Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Perkenalkan saya Feni Susanti yang akan membersamai teman-teman sekalian dalam sharing alumni yang ketiga pada pagi hari ini bersama program studi MSA. Baik, saat ini telah hadir bersama kita semua pembicara yaitu alumni dari Prodi MSA yang sangat luar biasa. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Ardanti YC Sutarto SPMSC. Selamat pagi Mbak Ardanti. Pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya, Mbak ya? Yes. Baik. Untuk yang kedua juga tidak lupa kita sapa yaitu ada Mas Heri Binarasa SPI MSC. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak Feni. Baik, masih semangat ya Mas ya sampai siang nanti. Baru pagi Mbak. Oh iya. Baik. Baik Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan sharing pengalaman yang akan disampaikan oleh Mbak Ardanti terlebih dahulu. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Mbak Ardanti ini menempuh pendidikan formal, yaitu S1 di UGM, yaitu di Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik, tahun 1998 hingga 2003. Kemudian untuk S2-nya juga dilanjutkan di UGM, yaitu di Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan tahun 2004 hingga 2006. Nah, untuk sekarang ini Mbak Ardanti menempati posisi sebagai Agen Franchise Development AVD Project Manager for Natural Resource Management and Climate tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian juga pada tahun 2020 hingga 2021 sebagai IKI Peatland and Mangrove Ecosystem Peace Senior Project Manager di Conservation International. Mungkin kepada Mbak Ardanti, silahkan untuk menyampaikan sharing pengalamannya kepada teman-teman, mungkin kurang lebih selama 20 menit. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Feni. Ya, saya mau cerita apa dulu nih? Dari zaman kuliah. Yang dulu mungkin saya koreksi ya, saya dulu waktu kuliah ini adalah pilihan ketiga saya. Jadi saya tuh agak kaget juga ketika dulu di zaman kami masih ada kimia 1, kimia 2, matematika 1, matematika 2, dan ketika saya mengulang, ketika saya dapat D malah dapat E. Jadi saya bukan termasuk mahasiswa yang pintar saat itu. Dan juga saya lebih banyak berkegiatan di luar perikanan ya, karena waktu itu saya menjadi anggota unit selam UGM, saya angkatan Diklat 9, kemudian juga pernah juga dengan unit supporter waktu itu masih ada di tahun saya, dan kemudian juga menjadi asisten. Mungkin teman-teman yang
ada di sini angkatan 99 sampai 2004-2005 pernah merasakan kekilaran saya. Dan kemudian di ekologi perairan saya lama, kemudian jadi asisten konservasi, dan juga waktu itu Pak Jumanto menjadi dosen pembimbing saya. Kemudian beliau sekolah dan melanjutkan sekolah, kemudian dosen pembimbing saya waktu itu almarhum Pak Suparno. Dan saya banyak mendapatkan pengalaman ketika menjadi asisten, dan pada saat bersamaan saya juga menjadi praktikan ya. Kemudian kenapa saya senang kuliah di MSA? Bukan saya arogansi program studi. Saya bikin simpel aja, karena waktu semakin ke atas MSA tuh semakin gampang kuliahnya menurut saya ya. Jadi praktikumnya tuh banyak jalan-jalan gitu. Dan ternyata praktikum yang saya jalan-jalan juga dengan Heri, waktu itu Heri juga banyak bantu saya baik di praktikum maupun di skripsi, itu sangat-sangat berguna untuk pekerjaan saya sekarang. Jadi kemudian kenapa sih kok pilihan ketiga saya tuh kemudian awalnya saya nggak terlalu klik ya dengan MSI ini, tapi ketika mulai khusus ke program studi, I learn a lot. Saya suka banget dengan kuliah di MSI ini, dengan mata kuliah MS. Waktu itu ya manajemen sumber perairan, sosek, kemudian juga terutama konservasi. Dan waktu itu saya juga akhirnya, ternyata ketika saya kerja lapangan saya di Jakarta, saya berkenal dengan teman-teman NGO, semakin terbukalah pikiran saya ya. Jadi bahwa MSA atau waktu itu MSP, banyak sebenarnya pekerjaan di luar sana, banyak sekali kesempatan yang bisa kita ambil untuk untuk ketika nanti setelah kita lulus kita nggak bingung kita mau ngapain. Jadi waktu itu saya udah tahu apa yang saya inginkan. Saya pengen kerja di lembaga internasional di UN waktu itu, dan kemudian United Nations. Kemudian saya mendapatkan impian saya itu, bisa meraih impian saya setelah 5 tahun saya lulus dari S2 saya, 2003, saya kerja di 2008 itu di FAO. Jadi buat teman-teman sebenarnya sih kalau pingin nanti nggak bingung lagi ya, apalagi sekarang ada Merdeka Belajar ya, magang segala macam, dan itu iya, paid internship itu banyak sekali ya ininya, itu sangat-sangat berguna. Jadi know what you want, dari sekarang tuh tahu, bikin career pathway, kemudian juga dare be different. It's okay kalian berbeda, it's okay kalian misalnya, ya gue nggak mau nih maksudnya masuk atau organisasi tertentu atau ikut kegiatan mahasiswa tertentu, it's okay. Dan saya sarankan sih teman-teman bisa juga berkegiatan di luar perikanan ya. Maksud saya gaul, hangout dengan teman-teman dari jurusan, dari fakultas lain. Karena itu sangat berguna sekali ketika lulus. To be honest ya, saya waktu itu bikin project, saya tinggal telepon, ada project CSR. Kebetulan CSR lead-nya itu teman nongkrong saya, saya ospek dia tahun 99, terus kita jadi teman baik, nongkrong di belakang di parkiran waktu itu kita masih di kampus lama. Terus saya bilang, kamu bisa bantu nggak kita kerjasama yuk gitu. Itu dia jurusan dari budaya pertanian kalau nggak salah. Kemudian satu lagi dari Fakultas Ekonomi dari manajemen ya, gitu, sama-sama UGM juga. Kita bikin project bareng gitu, dan this about keagamaan networking. Jadi teman-teman manfaatkanlah untuk alumni ini ya, jejaring ini. Kalau untuk pekerjaan ya, sebelumnya saya juga di 5 United Nations Agency, saya pernah di project, saya pernah di FAO, kemudian saya pernah di UNOPS, kemudian juga di ILO. Saya terlibat dengan projectnya AUSAID Australia, kemudian dengan USAID Amerika juga. Dan sekarang saya memegang project di AFD. AFD ini saya akan jelasin, mungkin saya bisa share screen, bisa diizinkan untuk share screen sebentar kali ya. AFD ini saya share screen sendiri aja ya, biar saya lebih cepat aja. Baik, silakan Mbak. Okay, can you see my screen? Yes. Ya.
Oke, jadi AFD cara bacanya adalah Agence Française de Développement. Oh Jadi ya, saya tadi saya dikoreksi ya Mbak ya. it's okay karena kamu kan ini bahasa Inggris, ini bahasa Prancis. Jadi Prancis. AFD ini merupakan French Public Agency. Kita adalah Badan Pembangunan Prancis. Sekaligus juga kita juga Bank Pembangunan Prancis dan part of dari French government. Jadi semacam kalau teman-teman familiar dengan JICA atau dengan JICA Jepang atau KfW-nya Jerman. Dan AFD ini kantor kami ada di Jakarta di The Plaza Office Tower. So please contact me when you travel to Jakarta. Dan kita ada di banyak negara, terutama di Afrika. Kemudian kita juga ada di French Overseas Territories. Kemudian untuk di Southeast Asia kita ada di Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Philippines, and Myanmar. Oke, dan apa itu AFD? Jadi di sini kita memang bagian juga dari tim Europe Initiative dengan European Union, kemudian dengan KfW dengan European Investment Bank, dan kita juga co-finance juga dengan World Bank, kemudian juga dengan ADB, KfW, dan dengan donor lainnya. Dan kita memang, saya akan cepat aja ya, biar nanti kita lebih banyak diskusi. Apa sih yang kita kerjakan? Oke, kita memberikan soft loan seperti halnya dengan kayak World Bank atau ADB. Kemudian kita juga ada memberikan grant, dan kita juga terlibat dalam policy dialog between France dengan Indonesia. Dan saya, meskipun saya bangsa Indonesia sama BNI, tapi saya karena saya bekerja dengan pemerintah Prancis, jadi saya bagian dari pemerintah Prancis. Dan kenapa tadi juga di sini saya juga ingin juga sharing ya nanti untuk detail proyeknya. Oke, ini saya cepat aja. Dan ini kita ada di berbagai sektor, kemudian kita di Indonesia, saya cepat aja sih. Di Indonesia kita sudah memberikan pendanaan lebih dari 2,9 miliar dolar dalam waktu 15 tahun, dan kita juga mendukung Indonesia untuk low carbon development atau pembangunan rendah karbon, dan juga untuk transisi untuk resilient, jadi untuk improve I'm sorry to I mix with Indonesia and bahasa Inggris ya, jadi agak ini. Jadi jadi ini kita lebih banyak juga mendukung untuk climate change, untuk bagaimana sih halting climate change itu, dan juga termasuk juga pengelolaan sumber daya alam, khususnya untuk di ocean, untuk marine. Sedangkan untuk terrestrial kita lagi expand our portfolio. Dan kita ada juga energi, kemudian urban development, mass transportation. Jadi kita co-finance dengan World Bank untuk BRT di Medan dan juga di Bandung. Dan ini beberapa proyek kami yang ada di Indonesia. Kebetulan ini yang ada di portfolio saya sekarang. Jadi saya mensupport dengan BMKG untuk marine meteorologi, kemudian juga untuk PT SMI kita memberikan credit line senilai 250 juta dolar, dan kemudian juga disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana khususnya untuk gender mainstreaming. Saya juga menjadi AFD Gender Focal Point di Indonesia. Kemudian kita juga baru saja mendapatkan approval untuk memberikan development policy loan 150 juta euro. Dan kemudian untuk SIHAT ini kita untuk ke pertanian ya, jadi ke training system on agriculture. Kemudian juga post tsunami fishing yang ada di Palu kita memberikan grant senilai 1 juta euro. Dan terkait dengan perikanan atau dengan di sini ketika saya membahas blue economy, saya tidak menggunakan yang Gunter Pauli, tapi lebih ke pemerintah Indonesia tentang blue economy, blue agenda, what it's important for Indonesia. Jadi teman-teman mungkin di sini juga udah pada tahu ya bahwa kita akan menjadi poros yang maritim. Kemudian Presiden Jokowi juga blue itu
pembangunan di kelautan perikanan itu sangat penting dan kita harus menjadi panglima untuk di lautan ini. Oke, kemudian ini portfolio dari kantor saya, dari AFD untuk Ocean Project. Kemudian ada Maritime Space. Jadi kalau teman-teman nanti MSA, kenapa sih kok kita belajar dinamika populasi ikan atau kita belajar pendugaan stok? It's very important ya untuk tahu itu karena ini terkait dengan kebijakan fishing based measure quota ya dari kebijakan KKP yang terbaru untuk pemerintah Indonesia yang perikanan berbasis kuota terukur itu. Jadi penting kalau kita tahu berapa sih stok ikan yang ada. Kemudian kenapa sih harus penting juga kita belajar tentang konservasi? Yes, kalau teman-teman membaca bahwa konservasi mangrove terutama itu yang benar-benar sedang di ini konservasi dan terutama rehabilitasi ya. Yang mungkin teman-teman tahu juga pemerintah Indonesia menargetkan 600.000 hektar mangrove untuk direhabilitasi. Jadi kalau kita bicara kesempatan teman-teman MSA atau teman-teman yang lain untuk bekerja itu atau untuk magang atau skripsi itu sangat-sangat luas. Oke, nah ini yang terkait dengan portfolio saya. Jadi sebelumnya kita juga dari AFD ada mendukung kalau teman-teman ke Bali ada perancang Brol itu pendanaannya dulu dari kami, kemudian soft loan, kemudian ada marine meteorologi. Oh ya teman-teman kalau misalnya pengen tahu gimana sih ngejar kapal, kita tahu ada kapal illegal fishing itu ya, nah itu magang lah di Brol. Di sana akan tahu gimana caranya. Kemudian gimana sih cara ngitung ini kerugian untuk tumpahan minyak gitu. Nah itu juga ada aplikasinya. Itu dengan teknologi canggih menggunakan satelit dan segala macam. Kemudian marine meteorologi. Nah ini teman-teman yang tertarik dengan klimatologi, marine meteorologi nanti bisa juga makan di BMKG. Kemudian untuk yang Krishna Oceanographic Research Vessel, yes ini kita ada penguatan untuk Barunajaya, kemudian juga untuk pengadaan kapal baru, dan ini senilai 89 juta euro atau sekitar 107 juta dolar. Kemudian Ecofishing Port, nah ini Ecofishing Port ini menarik ya, karena sangat relate dengan tidak hanya MSA, tapi juga dengan teman-teman THP dan juga BDP ya. Please correct me if I'm wrong ya untuk BDP ya, karena di Ecofishing Port ini nanti akan improve fishing port kemudian menjadi Ecofishing Port dengan standar internasional, di mana port ini akan dikelola sesuai standar internasional dan kita bekerja sama dengan Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer Port de Pêche itu ada di Boulogne. Itu salah satu itu adalah pelabuhan terbaik di Prancis. Dan di sana juga ada universitas, juga ada training, memberikan training untuk fish processing, kemudian gimana sih mengelola, memanage pelabuhan itu. Dan ini sudah mendapatkan approval dari board, ini proyeknya senilai 105 juta dolar, ada di Belawan, kemudian ada di Kendari, kemudian ada di Bitung, dan ada di Cilacap. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen magang atau pengen belajar pelabuhan, pengen belajar memanage ini kayak gimana sih atau manajemen pengelolaannya, karena pembangunan pelabuhan pasti akan berdampak ke lingkungan ya. Nah ini menarik juga karena terutama di Bitung ya ada coral reef. Jadi kami menghitung kerugiannya berapa. Ini berkait dengan AMDA, environmental kemudian social impact and assessment. Ini juga bisa teman-teman you can become a part of this gitu. Jadi teman-teman MSA bisa juga nanti kami akan melakukan coral transportation, kemudian kita juga ada bekerja sama dengan berbagai rencana sih dari KKP dengan universitas dan juga dengan LSM lokal. Kemudian blue carbon. Nah, kalau untuk blue carbon saya akan jelaskan sendiri. Kalau blue carbon ini kalau saya jelaskan bisa satu SKS sendiri ya, karena memang atau carbon bureau. Nah, ini juga menjadi hal yang jadi perhatian pemerintah. Karena teman-teman tahu kan bahwa untuk blue carbon sendiri itu carbon storage-nya aja itu bisa 2-5 kali dari tropical rainforest. Dan itu nanti berkaitan dengan carbon credit. Jadi carbon credit, kemudian kita nanti akan juga terkait dengan result based payment, kemudian dengan payment ecosystem services.
So a lot of things that you can learn from this ya. Tuh. Dan ini juga ada kita dengan Marine Debris. Jadi teman-teman yang pengen tertarik juga Ya, bagaimana sih jam 1 Marine lah Debris paling. ini? Ya, Kita ini rampungkan ini dulu. ya. Halo. Oh. Ya, untuk Marine Debris ini kita ada covenants dengan KfW. Jadi kita menjadi bagian dari National Plastic on Partnership and Pub Secretariat. Jadi kita ada menjadi di 2 task force, satu di policy support dan satu lagi di financial support. Ini kita memberikan grant juga melalui Blue Action Fund kita dengan Jerman, dengan juga dengan Swedia, dan yang penerima grantnya adalah Blue TNC atau YK di sini, kemudian juga konsorsium dari Blue Forest, kemudian Blue Venture dan Planet Foundation. Ini juga AFD menjadi bagian dari ini, dari Clean Ocean Initiative, ProBlue, Conservation Trust Fund, dan kita juga ada memberikan grant di Wallacea 1 melalui Critical Ecosystem Partnership Fund. Ini beberapa proyek di Indonesia. Saya akan jelaskan satu lagi yang untuk Blue Carbon. Jadi ini yang kami share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Blue Mbak, Carbon? sudah. Untuk yang PPT selanjutnya masih belum ini Belum ya? terlihat. Ya, masih PPT yang awal. Dengan awal ya, sebentar. Ini tuh stop sharing first. Oke. Tunggu ya. Tunggu. Sebentar, ini saya tutup dulu aja. Saya coba. Waktu saya tinggal berapa menit, gak harus cepat jelasinnya. Oke, mungkin ini sekitar 10 menit lagi, nggak apa-apa Mbak, silahkan take your time. Oke. Merci beaucoup. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, ini Blue Carbon yang kami presentasikan di acara di Bali di Side Event G20 2 minggu lalu bersama dengan ADB, dengan Australia juga, dan juga dengan ADB Australia dan juga dengan Amerika. Oke, jadi di project AFD sendiri mempunyai long experience in blue carbon ecosystem. Oke, if we talk about the blue carbon, please remember it's about not only about mangrove, ada seagrass, kemudian ada salt marshes ya di sini. Dan untuk proyeknya AFD sendiri kita ada sekitar 70 juta euro dalam bentuk grant and loan, dan proyek ini terkait dengan at least 4,000 hektar and protection of 200,000 hektar of mangroves by 2025. Oke, dan kita akan expand terus ya untuk proyek Blue Carbon. Dan ini beberapa proyek kami yang ada di luar negeri. Kita baru starting in Indonesia itu baru tahun ini untuk grant untuk SSTF senilai 620.000 euro. Kemudian kita juga sedang mobilisasi grant untuk gender. Jadi kami ada gender di Blue Carbon dan juga memobilisasi grant untuk gender assessment untuk proyek Ecofishing Port. Dan ini adalah main objektif dari Blue Carbon. Saya cepat aja. Kenapa ini penting? Karena Blue Carbon sebenarnya tidak menjadi bagian dari National Determined Contribution. Kalau teman-teman MSA yang tertarik untuk nanti ya terkait dengan bekerja untuk climate change, itu penting tahu bahwa apa sih NDC, apa sih climate change, apa sih bedanya climate change mitigation and adaptation. Itu saya bisa satu SKS sendiri jelasin. Nanti aja ya, next ininya. Ini proyek kita dengan Australia juga untuk QA project yang ada di Fiji, Samoa, dan Timor Leste. Ini kenapa sih Blue Carbon itu penting dan kenapa menjadi dari perhatian pemerintah Indonesia dan juga di negara lain, karena Blue Carbon sendiri mempunyai economic value ya. Dari studi dari World Bank, value economic valuation-nya itu ada sekitar 15.000 $17 per hektar per year. Dan teman-teman MS nanti kalau tertarik untuk economic valuation, bagaimana sih mengevaluasi ekonomi dari ekosistem, ini juga akan bagus sekali ya, karena kita butuh ya informasi ini, karena kalau kita tahu economic valuation dari suatu ekosistem, itu nanti kita bisa merencanakan kita mau bikin program seperti apa ya gitu, dan kita bisa convince orang bahwa atau stakeholders bahwa ini ada nilai ekonominya seperti
seperti itu. Dan ecosystem services dari Blue Carbon sendiri itu coastal protection, kemudian climate regulation, bagaimana dia mengatur kondisi climate di lingkungan, kemudian ada fishery support services. Kalau nanti teman-teman sudah ada pelatihan kuliah MSA sama konservasi, SOSEX ini akan lebih banyak bisa menggali terkait dengan hal ini. Kemudian juga raw material provision, tapi juga kemudian jangan ditebangin ya, jadiin arang itu juga nggak boleh untuk yang ininya mangrove pohonnya sendiri. Kemudian juga cultural services, mungkin teman-teman juga tahu kan di Congot ya kalau nggak salah ya, ada mangrove, ada wisata mangrove, dan juga di Jakarta kita ada di Muara Angke di. Dan ini kayaknya terlalu berat buat teman-teman, ini terkait dengan carbon credit. Even saya sekarang juga masih belajar terkait ini, kenapa sih pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan nilai ekonomi karbon. Oke, dan kenapa ini masih menjadi, bukan ini kedepannya ini akan terus selalu dieksplor ya, untuk semua donor, tidak hanya dari kami. Kebetulan dari World Bank juga ada proyek besar sekali senilai $400 juta terkait dengan mangrove M4RC, Mangrove for Coastal Resilience Project. Itu nanti minggu depan saya akan meeting dengan BRGM juga di Blue Finance. Dan kenapa sih kita tertarik dengan Blue Carbon Finance ini, karena ini menjadi prioritas dari kantor saya. Jadi kalau teman-teman kalau MS mau kerja apa ya gitu, sebenarnya banyak sekali. Jadi mau jadi researcher oke, mau kerja di lembaga internasional oke, atau if you want become a journalist atau fotografer, terserah sih sebenarnya. Tapi dari sekarang udah mau dipikirin ya, kedepannya mau ngapain sih gitu. Jadi saya juga ada teman-teman juga yang ketika lulus beliau menjadi desain grafis, kemudian beliau bikin logo yang ternyata kalau dijual mahal sekali itu bayarannya, itu harganya. Atau kemudian ada yang ada orangnya juga jadi PNS di Australia itu, Paul. Dan kemudian juga ada sahabat saya juga, Mbak Ayu, yang dulu S2 S3-nya di Jepang dan pernah menjadi researcher di Nagoya University. Beliau juga MSP 2004. Dan sekarang ada di Girona menjadi researcher untuk rural development tourism. Jadi kesempatan itu luas ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya Mbak, saya pengen magang atau pengen kerja lapangan gitu. Misalnya mau di kapal, kebetulan kemarin saya ngobrol dengan BRIN gitu. Kita belum ada kerjasama dengan jurusan perikanan untuk yang magang mahasiswa di kapal. Mereka baru dengan IPB, UI sama Undip. Kemudian juga misalnya yang kerja di NGO, tapi memang kami, misalnya saya pernah ngobrol juga dengan teman-teman alumni, kalau teman-teman tertarik ya benar-benar diseriusin, karena pernah ada kejadian udah magang, udah dibayarin ke suatu tempat, dia nggak betah, dia pulang. Nah itu kan bikin gimana ya, kita nggak enak juga ya dengan kantor. Gitu. Mungkin itu aja ya. Kemudian pesan saya sih, dare be different is okay gitu. Kemudian tahu apa yang kalian mau gitu, dari sekarang. Jadi tahu gue mau ngapain sih, dan kesempatan buat kalian tuh gila ya. Maksudnya banyak peluang ya, mau cari jurnal tinggal. Ya dulu kita sama masih perpustakaan tuh, ke biologi, ke kehutanan gitu. Jadi sangat terbuka, luas lah. Sudah serba digital juga ya Mbak. Sekarang sudah serba dipermudah begitu, banyak platform. Ya, jadi dimanfaatkanlah itu. Publikasi juga banyak dan gampang kok sekarang. Misalnya mereka bisa nggak ya saya dapat publikasi, ada research gate ya yang open source, banyak yang bisa dimanfaatkan, ataupun juga kesempatan untuk magang, untuk skripsi. Tadi saya juga habis teleponan sama direktur kebijakan maritim dan lingkungan hidup dari BRIN. Pak, kalau buat mahasiswa perikanan bisa magang di sini nggak? Kalau teknis biasanya ke pusat riset perikanan, tapi kalau kalian tertarik dengan kebijakan perikanan kelautan, dan itu penting banget itu bisa. Ya. Jadi sebenarnya gampang sih, saya tinggal aku mau magang di fishing port misalnya, nanti pengen terlibat nih gimana sih pembangunan eco fishing port itu, saya tinggal telepon aja Pak Kalabuhnya, kepala pelabuhannya. Wah, atau mau kerja. Iya, menarik sekali nih, bisa jadi insight baru buat teman-teman mahasiswa, mungkin juga
kedepannya ya Mbak ya, untuk departemen mungkin bisa menjalin kerjasama dengan magang-magang maupun juga kerja-kerja lapangan yang sebelumnya sudah pernah ada kerjasama juga dengan Mbak Ardanti, begitu ya Mbak ya. Dan Mbak Danti ini Iya, merupakan alumni yang sangat luar biasa, begitu dulu matkul-matkul yang dari kuliah sangat terpakai sekali ya Mbak di pekerjaan sekarang ya. iya, kalau yang sekarang terpakai, tapi saya sebenarnya memang sempat berganti pekerjaan. Butuh waktu sekitar, saya berapa tahun, 2006 ya, 16 tahun. Saya untuk bisa kembali lagi, Kembali. akhirnya di perikanan kelautan. Dan saya senang banget jujur. Itu sampai bilang sama bos saya, orang-orang Perancis gitu, Manuel, nama bos saya Manuel, saya di blue ini aja ya, di blue sektor aja ya, saya bilang gitu. Itu jadi saya senang banget dan saya siap membantu memfasilitasi dengan BRIN atau dengan KKP atau mungkin juga dengan Bappenas. Para direktur itu udah deputi teman saya kok. Nggak telepon. Baik. Itu aja dari saya, Oke. makasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Danti atas sharing pengalaman yang sangat menarik sekali begitu dan juga sangat menginspirasi bagi kita, begitu juga memberikan insight-insight baru dan menambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa untuk menyusun strateginya nih gimana biar bisa seperti Mbak Ardanti pada saat lulus nanti begitu ya Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa yang akan bertanya seputar topik yang disampaikan oleh Mbak Ardanti, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, nanti Mbak Ardanti ataupun Mas Heri, nanti untuk pertanyaannya akan kami bacakan di akhir sesi setelah materi oleh Mas Heri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sharing alumni akan disampaikan oleh Mas Heri. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Dipersilahkan kepada operator. Baik, Mas Heri ini menempuh pendidikan formal S1 yaitu di UGM, di Fakultas Pertanian, di Manajemen Sumber Daya Akuatik atau Perikanan pada tahun 1998 hingga 2004. Kemudian melanjutkan S2-nya di James Cook University, Master of Protected Area Management pada tahun 2012 hingga 2013. Dan sekarang ini beliau menempati posisi sebagai subkoordinator pemanfaatan kawasan konservasi perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan pada tahun 2019 hingga 2020, beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dipersilakan kepada Mas Heri untuk menyampaikan sharing-sharingnya kepada teman-teman mahasiswa kurang lebih selama 20 menit. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Feni. Apakah suara saya terdengar? Atau... Sangat terdengar jelas, Mas. Baik, terima kasih. Baik. Mohon izin ya, saya sambil buka presentasinya ya. Ya, dipersilahkan. Oke, sudah tampil? Sudah tampil. Baik. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang nih untuk acara Zoom hari ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Heri Bindara Saputra, biasa dipanggil Herbin gitu kan ya. Saya dulu belajar di kampus UGM itu adalah dari 98 sampai 2004, 6 tahun. Oke. Nah, dulu kenapa saya tuh pilih UGM dulu kan ya. Dulu karena sebetulnya itu sejak kecil itu bapak dan ibu saya itu dulu menyampaikannya itu seakan-akan itu hanya ada satu kampus, hanya ada satu universitas gitu kan ya. Kalau bukan UGAMA, ya UGM, ya Gajah Mada, Gama kan kayak gitu tuh. Sama aja ya Mas. Ya, dan itu benar-benar terpatri ya di benak saya gitu kan ya. Bahwa universitas itu ya cuma ada satu kayak gitu kan ya. Nah, ditambah lagi mungkin karena ada faktor yang terkait kalau di Jogja itu biaya hidupnya murah gitu kan ya. Nah, oke lah gitu kan ya. Terus saya kayak gitu lah. Jadi sejak
kecil karena sudah sudah didoktrin kayak gitu, makanya saya pilihlah ke kampus UGM. Nah, dulu di kehidupan kampus, dulu itu saya itu hanya dari kos-kosan, terus ke kampus, setelah itu ke warung. Warungnya pun itu adalah yang harus enak, murah, akeh kayak gitu. Ya kan, dulu kan kayak gitu. Nah, kalau ke kampus paling ke perpustakaan, ke gelanggang gitu ya. Dulu saya itu ngambilnya itu adalah teater Gajah Mada. Kenapa teater Gajah Mada? Nah, itu dia gitu loh. Kenapa juga gitu kan. Nah, setelah itu ya sebetulnya kalau mau boleh jujur ya. Dulu waktu tahun ke-1 nih, saya itu merasa saya kayaknya bukan di sini deh gitu kan ya. Kenapa? IPK juga cuma 2 koma kayak gitu kan. Setelah itu coba terus coba ikutan apa waktu itu tuh PMDK apa Sipen Maru ya, kayak gitulah gitu kan ya, tetap gagal. Ya udah, jadi dengan itu saya udah coba, ya udah saya tetap di perikanan. Nah, setelah itu ya jalan-jalan terus sampai dengan tamat lah gitu ya. Nah, setelah tamat di 2004 itu saya di 2005-nya saya masuk ke di KP, waktu itu masih Departemen Kelautan dan Perikanan. Setelah itu 2011 saya ditendang sana ke lokal gitu kan ya. Setelah itu baru tahun 2012-nya ke tugas belajar, 2013-nya balik ke kantor pusat, 2015-nya ditendang lagi ke Kupang sana. Setelah itu 2019-nya ditendang lagi ke pusat gitu kan, sampai dengan saat ini. Nah, selama saya waktu setelah di dunia kerja, saya menemukan bahwa sebetulnya itu ada beberapa keterampilan atau kemampuan, keahlian, pengetahuan gitu kan ya, yang sepertinya itu memang sangat dibutuhkan gitu. Antara lain tuh renang, snorkeling, selam atau diving gitu ya. Setelah itu identifikasi jenis ikan, karang, mangrove, lamun, dan juga pemetaan. Kenapa ini penting? Karena memang saya di lapangan itu adalah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang emang butuh keterampilan ini. Gitu. Maka sarannya saya nih kepada adik-adik ya, pilih kegiatan mahasiswa itu adalah yang selam nih. Oke. Setelah itu nanti kalau pas praktik kerja lapangan atau apa sih kampus Merdeka ya. Iya, kampus Merdeka atau MBKM gitu ya Mas ya. Itu silakan datang ke UPT-nya Ditjen kami. Itu ada 2 tipe UPT. UPT adalah unit pelaksana teknis. Nah, itu adalah kantor-kantor kami yang di daerah sana yang benar-benar melakukan kegiatan teknis di lapangan sana. Itu ada dua tipe UPT. Satu UPT kawasan konservasi perairan nasional. Setelah itu ada juga UPT pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Oke. Apa bedanya KKPN dan PSPL ini gitu ya. Nah, kalau yang ini sebaran yang terkait dengan UPT KKPN ini ya. Jadi ada 2 UPT, satu LKKPN Pekanbaru itu setingkat eselon 4. Dia ada di Kota Pekanbaru. Setelah itu dia punya area kerja atau punya pos-pos juga gitu kan ya. Satu di Anambas dan juga lagi satu di Pieh. Terus yang kedua itu adalah UPT BKKPN Kupang. BKKPN Kupang ini adalah UPT setingkat eselon 3. Dia punya Wilker, Glimatra, Kapuposang, Banda, Aru, Raja Ampat, dan Padaido. Nah, mungkin nanti apa sih namanya ya? Kalau Glimatra ini sebetulnya adalah yang Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan.
nanti di search aja gitu kan ya. Itu di mana, setelah itu dia itu apa sih yang terkenal di Limatranya itu gitu kan. Search aja nanti. Nah, apa yang dilakukan di sana? Yaitu kami kalau di lapangan sana itu, kami itu adalah jadi pemburu paus lumba pari dalam artian fotonya ya, gitu kan ya. Kami monitoring dia adanya di mana, jenisnya apa saja, tanggal berapa jumlahnya, ke arah mana, kayak gitu kan ya. Itu kami lakukan itu gitu kan. Dengan apa? Dengan yang paling gampang ya dengan kapal ini gitu loh. Jadi kita saya sering ngomong sama kolega, teman-teman kerja di sana, pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang the best job in the world gitu loh. Kenapa? Karena kita adalah kerja di daerah yang banyak bisa kita lihat, banyak kita apa ya, itu sebagai tempat yang sebetulnya potensi wisatanya itu sangat-sangat besar gitu ya. Dan saat ini karena belum banyak yang mengeksploitasi tempat itu, maka kita benar-benar dapat privilege yang sangat-sangat besar gitu kan. Nah, ini yang pertama, jadi kita adalah buru paus, lumba sama manta. Gitu. Terus yang kedua, nah ini dia. Kadang-kadang pun juga kita di lapangan sana itu kita akan jadi tukang gali kubur gitu. Tukang bakar atau tukang gali kubur. Kenapa? Karena kadang banyak juga kejadian-kejadian paus lumba itu mati terdampar gitu kan ya, yang itu terus yang butuh kita handle gitu kan ya. Nah, hanya pada dasarnya ada dua gitu kan ya. Kalau tidak dibakar ya dikubur gitu ya. Kenapa? Karena dia itu banyak juga dia itu apa sih namanya, bakteri-bakteri mikroorganisme yang mungkin berbahaya bagi kita gitu kan. Setelah itu kalau di lapangan juga masih ini. Jadi kita pun akan jadi tukang bangunan gitu. Mulai dari motong apa namanya itu, motong kawat, motong besi gitu kan ya, ngelas juga iya. Setelah itu nanti kita juga akan masang balok-baloknya itu. Kita melakukan transplantasi karang kayak gitu ya. Itu nanti juga akan bisa adik-adik dapatkan waktu di lapangan kalau emang berminat ke arah sana gitu kan ya. Setelah itu kita pun juga mempraktekkan apa yang dilakukan ini di kampus. Jadi kita itu kadang kita tuh mancing gitu kan ya, mancing dapat ikan, kita ukur timbang bedah ikannya itu untuk kita data jenis-jenis apa yang paling banyak ada di sana, terus dia itu matang gonetnya pas pada saat waktu-waktu itu dia di tingkat berapa gitu kan ya. Jadi kenapa? Karena kami juga butuh untuk melihat apakah eksploitasi dalam hal ini penangkapan ikan di tempat-tempat itu tuh apakah sudah benar-benar sudah di puncak-puncaknya atau masih bisa ditambah gitu. Nah ini pun juga kita di lapangan juga kita akan sangat-sangat sering berkegiatan itu sebagai tukang ukur sama tukang foto gitu kan ya. Jadi kita melakukan monitoring terumbu karang, monitoring lamun, monitoring mangrove, jenis-jenis ikan juga iya kayak gitu. Nah ini kalau yang di bawah air pasti satu keahlian yang harus dimiliki selam. Makanya tadi itu saya minta kalau bisa sih ikut itu kegiatan selam yang ada di kampus sana. Nah, di samping itu pun juga di lapangan sana kita pun juga akan jadi tukang dongeng ya. Kenapa? Karena kita sering juga melakukan kegiatan itu adalah sosialisasi kepada adik-adik SD, SMP, SMA gitu. Dan juga kepada masyarakatnya itu kita pun juga berkreasi bagaimana barang-barang limbah sampah plastiknya itu tuh bisa kita daur ulang untuk jadi
benda-benda yang bermanfaat gitu. Lah, itu tadi yang terkait dengan sebaran unit pelaksana teknis di bidang KKPN-nya itu. Sekarang adalah yang terkait dengan sebaran unit pelaksana teknis di bidang PSPL. Jadi ada 6, kita punya 6 unit pelaksana teknis. Ini kok ada 2 Pontianak, aduh maaf ya. Jadi 1 BPSPL Padang, terus 2 ini yang di bawah itu adalah LPSPL Serang, itu belum saya ganti. Setelah itu ada BPSPL Pontianak, setelah itu juga ada BPSPL Denpasar. Setelah itu yang di Makassar ini adalah BPSPL Makassar. Terus yang paling kanan itu adalah LPSPL Sorong. Nah, di masing-masing UPT ini kita juga punya Wilker ya. Itu ada di Banda Aceh, terus di Medan, Pekanbaru, terus juga di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, setelah itu Lombok juga ada, Kupang juga ada, setelah itu Banjarmasin, sama apa namanya nih, sama ini yang timur, Kalimantan Timur. Setelah itu juga ada di Palu, Manado, Kendari, Ambon, sama Merauke. Lah, apa tugasnya si PSPL ini? PSPL ini pada dasarnya saat ini dia melaksanakan tugas yang terkait dengan peredaran jenis-jenis ikan yang dilindungi. Oke, jadi ada jenis-jenis ikan yang biasa gitu kan ya, kayak contohnya kayak contoh ikan mas, ikan lele, ikan tuna lah kayak gitu kan ya, sama yang jenis-jenis ikan dilindungi atau yang masuk dalam appendix CITES. Appendix CITES itu adalah jenis-jenis ikan yang memang secara konvensi itu diatur lebih ketat terkait dengan perdagangan internasionalnya itu. Nah, apa saja yang dilakukan di PSPL? Di PSPL itu pada dasarnya tadi itu akan kita akan dicoba untuk apa ya, kalau adik-adik ke sana itu nanti juga akan dikasih ajar atau kasih ajar ya tentang bagaimana caranya mengidentifikasi jenis hiu dari sirip-sirip yang ada itu. Oke, setelah itu nanti juga gimana nimbang, terus gimana papanya gitu ya, terus yang termasuk suratnya pun juga akan harus ada terkait jenis-jenis ikan ini gitu kan ya. Nah, jadi dengan itu nanti kalau seandainya nih yang pembelajaran yang tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa adik-adik itu mengambil kegiatan mahasiswanya itu yang selam gitu kan ya. Nah, setelah itu juga harus bisa renang, snorkeling, selam, setelah itu juga pemetaan, terus identifikasi gitu kan ya. Dan itu nanti semuanya itu kalau adik-adik berminat untuk mempelajari lebih lanjut di tingkat lapangan sana, jangan segan-segan untuk bisa menghubungi UPT-UPT yang ada. Itu semuanya free, adik-adik kapan saja bisa diterima. Tapi sarannya saya kalau adik-adik memang akan berkegiatan di sana itu adalah sekitar bulan-bulan Maret sampai dengan bulan-bulan Oktober. Kenapa bulan Maret sampai dengan Oktober? Karena kalau itu adalah terkait dengan ketersediaan dana untuk berkegiatan di lapangan sana. Jadi bulan Maret sampai dengan bulan Oktober itu dulu sudah ada adik-adik ke sana, ikut ke lapangan di sana, itu ntar akan enak gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri atas sharing yang sangat menarik sekali kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan kegiatannya saat ini ya Mas ya. Seperti tadi menyarankan untuk mengikuti kegiatan selam di perikanan ini. Kemudian juga tadi ada juga Mbak Adanti menyampaikan bahwa Mas Heri ini juga salah satu alumni yang memiliki hobi yang dibayar gitu ya Mas ya, untuk di kegiatan-kegiatan yang saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, itu tadi merupakan sharing-sharing pengalaman dari Mbak Ardanti dan juga Mas Heri
Mungkin dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Mbak Adanti dan juga Mas Heri, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Dipersilahkan karena tadi materinya sangat menarik sekali, membuka wawasan kita semua terkait dengan kegiatan yang saat ini dikeluti oleh Mbak Ardanti maupun Mas Heri. Dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ingin tanya-tanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mungkin tadi Mbak Ardanti menyampaikan ada kegiatan magang nih di BRIN ya Mbak ya, kalau tidak salah tadi. Ya, Mengikuti ada di BRIN kapal. dan bisa ngikutin yang kapal atau magang di NGO atau di United Nations. Jadi banyak kesempatan untuk magang. Banyak kesempatan. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa, jangan malu-malu untuk bertanya, nanti setelah di jalan loh. Itu, dipersilahkan. Ingin bertanya mungkin? Oh iya, silahkan. Iya. Baik, selamat pagi Mbak Danti, Mas Heri. Luar biasa sekali tadi pengalamannya yang di-share-kan oleh Mbak dan Mas sekalian, begitu. Sangat memotivasi, terutama bagi mungkin saya yang fresh graduate ya Mbak. Salam kenal Mbak, saya Yavi dari THP Angkatan 2017. Salam kenal Mbak Danti dan Mas Heri, begitu. Mungkin saya izin bertanya kepada Mbak Danti, Mbak. Mungkin bisa diceritakan Mbak, bagaimana Mbak dulu memulai karir Mbak gitu Mbak, bisa bergabung di agensi tadi di AFD ya kalau nggak salah gitu. Mungkin bisa diceritakan dari sisi itu Mbak. Kemudian buat Mas Heri, mungkin saya juga izin tanya, kira-kira ada nggak ya Mas pengalaman paling berkesan selama kuliah gitu, sehingga Mas Heri memutuskan untuk lanjut di KKP begitu Mas. Terima kasih. Dipersilahkan kepada mungkin Mbak Ardanti terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yafi. Dipersilahkan Mbak. Baik, bisa bekerja di lembaga internasional itu ketika saya masih kuliah, waktu itu saya magang, saya ada di Jakarta. Dan kemudian di Jakarta saya bertemu dengan teman-teman NGO, saya jadi terbuka. Dan ketika saya meniti karir, pertama kali saya bekerja dilelahnya di LSM Prancis ya, di NGO Prancis pertama kali saya bekerja. Kemudian habis itu saya bekerja di lembaga internasional. Jadi dari mulai mahasiswa teman-teman mulai berjejaring, terutama juga untuk menghubungi, jangan segan-segan hubungin alumni mereka. Jadi apa namanya bisa tahu nanti oh kerja di lembaga internasional seperti apa. Nah, untuk bekerja di kebetulan kalau yang kalau kita bilang sih donor itu tahta tertinggi ya di lembaga internasional gitu. Jadi untuk itu butuh waktu panjang, saya butuh 16 tahun untuk bisa sampai ke sana. Tapi sebelumnya memang dimulai dari LSM dulu, dari LSM lokal, kemudian kebetulan saya langsung di LSM internasional. Teman-teman kalau mau dari LSM lokal juga bagus, jadi akan lebih terasah di lapangannya. Baru kemudian saya pindah ke UN, ke proyek-proyek yang lain, baru kemudian saya ke donor. Dan to be honest, ketika saya bekerja di AFD ini, saya benar-benar nggak punya kenalan satupun. Kemudian paling nggak bisa basic bahasa Prancis, jadi kalau memang tertarik nanti S2, S3 atau bekerja di lembaga Prancis atau Eropa, sebaiknya sih mempunyai bahasa kedua ya, bisa bahasa kedua selain bahasa Inggris sih, atau di lembaga UN. Dan teman-teman enaknya di lembaga ini tidak hanya di Indonesia, jadi ada banyak proyek juga di luar negeri. Itu aja. Jadi mulai dari kuliah udah tahu siapa yang harus dihubungi dan harus melakukan apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ardanti. Itu tadi jawaban dari Mbak Ardanti ya, Vi. Apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup. Makasih ya Mbak. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Yavi untuk Mas Heri terkait dengan pengalaman yang berkesan nih Mas pada saat perkuliahan dulu gimana gitu. Silakan Mas. Ya, kalau yang terkait dengan pengalaman di kampus yang sangat berkesan ya. Jadi yang paling berkesan itu adalah kita itu hampir setiap bulan itu dari MSP, dari THP, dari BDP gitu kan ya. Kita sering jalan-jalan gitu loh. Kita sering jalan-jalan ke pantai, ke apa gitu kan ya. Jadi itu yang saya pun juga kayak itu enaknya gitu kan. Kalau habis ini kerja terus sering
jalan-jalan ke Jalan ya, Mas. tempat-tempat yang indah-indah itu gitu loh. Nah, enggak dilalah kok ya begitu tamat ada bukan CPNS, ya udah ikut daftar masuk itu. Itu sih, Mbak. Dan sesuai ya Mas ya, dulu cita-cita dari kuliah pengen jalan-jalan, pas udah saat kerja tercapai gitu ya Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Heri atas sharingnya terkait dengan dulu pengalaman yang berkesan di kuliah. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya kepada Mbak Ardanti maupun Mas Heri, ini mumpung masih di sini begitu. Dipersilakan, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau melalui kolom chat juga bisa. Izin Mbak Feni. Iya, baik, silakan Prof. Alim. Iya, terima kasih Mbak Feni, terima kasih juga Mbak Ardanti dan Mas Herli ya. Bahagia sekali ini bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Mbak dan Mas berdua. Untuk Mbak Danti dulu ini ya. Mbak Danti dulu. Nah, kalau kita lihat tadi partnership-nya ya, partner-partner yang ada tadi kan ada beberapa proyek, kemudian di sebelah kanan tadi di slide itu ada partnernya begitu ya. Nah, partner-partner di sana itu sebenarnya pertama apa syarat partner yang perlu untuk memenuhi persyaratan yang ada di mungkin NGO yang sekarang Mbak Danti bekerja di sana. Kemudian kalau kita lihat di sana partnernya itu universitas belum tertera begitu ya. Nah, apakah memungkinkan kalau universitas nanti juga membuat partner gitu ya. Nah, kemudian mungkinkah nanti kalau kita bisa berpartner itu kemudian kita juga bisa selain mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tadi blue carbon, blue economy, kemudian juga aquaculture, manajemen resources, ya aquatic resources. Apakah memungkinkan juga misalnya saja kita juga membangun fisik, misalnya membangun gedung gitu ya. Saya itu mempunyai mimpi kita nanti mempunyai suatu marine research and tourism center gitu ya di pantai selatan Yogyakarta gitu kan belum ada. Kalau punya itu kan mungkin bagus juga. Apakah juga nanti bisa membantu apabila kita misalnya aja mengirimkan proposal dan lain sebagainya. Itu beberapa hal Mbak Danti nanti pun pencerahan. Nah kemudian juga ini Mas Her ya, ini juga luar biasa ini ya, sudah berkeliling Indonesia dan Australia gitu ya Mas Her ya. Sekarang di mana ini? Pak. Ya, sekarang di mana ini posisinya ini? Saya posisinya saat ini masih di kantor pusat, Pak. Di kantor pusat Jakarta. Ya, nah, tadi kan saya kalau lihat ada pengalaman di Australia lebih dari 10 tahun gitu ya, Mas Heri ya? Enggak, Pak. Berapa? Hanya satu setengah tahun aja di sana. Oh, 1,5 tahun. Nah ini coba diceritakan bagaimana bisa lolos ke Australia, apa saja yang perlu dipersiapkan. Mungkin adik-adik di sini, adik-adik mahasiswa juga pengen gitu ya mengikuti jejak Mas Her ini ke Australia untuk sekolah. Ini Mas Her. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Alim atas pertanyaannya kepada Mbak Ardanti maupun Mas Heri. Mungkin yang pertama dipersilakan kepada Mbak Ardanti terlebih dahulu. Oke, baik Prof. Alim dan juga nanti sekalian saya lanjut dengan pertanyaan dari Pak Suadi. Oke, untuk yang partner itu ini ada macam-macam partner ya Pak ya. Yang pertama kita juga berpartner dalam artian kita co-financing dengan World Bank, kemudian dengan ADB, kemudian dengan KfW juga dan JICA. Kemudian partner yang untuk dengan universitas ini biasanya itu melalui dari seperti halnya dengan SIRAT. Jadi saat ini kita ada juga dengan SIRAT, kemudian yang dengan rencana dengan KKP itu nanti penentuan partner universitas itu untuk terlibat dalam Ecofishing Port itu nanti ditentukan dari KKP, tapi juga berdiskusi dengan kami. Dan kemudian untuk misalnya untuk pembangunan itu karena biasanya kalau dari AFD sama halnya dengan yang ADB dengan JICA itu pasti kita akan refer ke Blue Book. Dari Blue Book itu semacam list untuk loan, soft loan dari bank-bank pembangunan baik dari berbagai negara. Kemudian apakah untuk pembangunan gedung misalnya itu
ada di dalam Blue Book tersebut. Waktu itu saya pernah lihat yang untuk UGM kalau nggak salah dikerjakan oleh JICA ya, kalau tidak salah. Saya baca itu di Blue Book. Nah, kalau memang ingin infrastruktur berarti harus melalui dari kementerian terkait untuk mengajukan kepada Bappenas. Bappenas kemudian baru seperti semacam request untuk financing gitu. Masa kami ingin dari AFD gitu misalnya untuk bisa mendukung pembangunan ini, itu harus diajukan dari kementerian terkait. Kemudian untuk berbagai proyek itu biasanya kita juga ada grant. Nah itu nanti kalau saat ini kan kita dengan lembaga dari Prancis, dengan IRD, dengan SIHAT, kemudian juga dengan IFREMER. Nah IFREMER itu adalah nasional science untuk apa namanya semacam lembaga penelitian tapi khusus untuk kelautan. Nah itu mereka itu bisa partnership juga Pak. Jadi di Prancis ada juga. Kemudian kita juga dengan CLS untuk pembangunan yang di Brol itu. Jadi waktu itu CLS menang bidding, akhirnya terus kemudian dia memberikan juga semacam memberikan sih, maksudnya ada pembangunan juga satelit dan juga berbagai equipment lainnya. Jadi memang untuk mengakses dari pendanaan dari kami bisa melalui kementerian, kemudian juga akan ada grant juga, kami ada grant juga, dan kebetulan juga kami dengan nanti akan ada penelitian berbagai penelitian riset itu terkait dengan perikanan, terutama di saya langsung nyambung aja ya dengan pertanyaan Pak Suwadi ya, di empat fishing port di Belawan, kemudian di Kendari, Cilacap, dan juga ada di Bitung. Nah di Cilacap sendiri selain dengan Eco Fishing Port dari Kementerian Kelautan Perikanan juga mengajukan permohonan pendanaan untuk Integrated Fishing Port dan Integrated Fishing Port and International Fish Market. Itu ada di Cilacap, kemudian di satu lagi di Tegal ya, Tegal Sari kalau nggak salah ada PPN. Kemudian ada juga di Lumajang, saya lupa namanya, pokoknya 3 itu yang mereka ajukan. Nah untuk terkait dengan Cilacap sendiri, ini ada khusus feasibility study-nya sendiri untuk Cilacap ini. Jadi masing-masing port ada. Kemudian untuk Cilacap sendiri itu untuk budget kami dia hampir sama ya, ini yang terbanyak budget untuk Belawan paling banyak itu adalah Belawan, karena Belawan itu the most challenging, the most complicated, dan kalau teman-teman ingin nanti akan masuk misalnya atau magang skripsi atau mau kerja lapangan di sana, nanti saya juga bisa kontakin untuk kepala pelabuhannya. Oke, untuk Eco Fishing Port sendiri ada 3 komponen. Yang pertama, I want to explain in English karena agak susah sama translate dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, redevelopment and organization of the fishing port area. Kemudian yang komponen kedua adalah implementation of the sustainability approach for fishing port. Jadi ada outputnya yang terdiri dari initiate and complete an ISO 14001 certification process. Kemudian ada achieve energy savings and perform climate mitigating action. Kemudian ada improve the monitoring and the traceability of landed catch. Kemudian ada improve scientific analysis of fleet and landings data for a better fish stocks and assessment and management. Dan output yang ketiga adalah conservation of ecosystem services to port area dalam bentuk grant. Kemudian yang komponen ketiga adalah strengthen the institutional capacity at the central level and each port and project management. Yang ada 4 output di sini. Yang pertama, drafting a national fishing port master plan, strengthening the port manager role and the implementation of inclusive port management, improve skills and knowledge through capacity building activities, dan keempat, project properly manage and monitor. Dan terkait Eco Fishing Port ini nanti juga kami sedang memobilisasi grant untuk ini, termasuk juga grant untuk Ocean Research Vessel. Dan juga untuk Blue Carbon, Pak, kami sudah under preparation sekarang untuk signing agreement dengan ACCTF, dengan Bappenas, dengan Deputi Maritim dan Konservasi Sumber Daya Alam. Para beliau adalah ke Board of Trustee dari ACCTF untuk kegiatan Blue Carbon.
Dan kita kebetulan minggu depan saya juga akan ada beberapa meeting dengan KLHK dan juga dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait dengan we want to like expanding our portfolio on blue carbon. Jadi nanti saya bisa share juga Pak, misalnya nanti ada untuk grant atau kalau ingin partnership dengan e-framer langsung ke websitenya. Nanti saya akan tulis di chatnya untuk websitenya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ardanti sudah menjawab pertanyaan dari Prof. Alim terkait dengan bagaimana partnership-nya tadi dan juga dari Pak Swadi terkait dengan Eco Fishing Port ya. Dari Bapak Alim sendiri apakah ada tanggapan Bapak? Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Feni, cukup. Terima kasih Mbak Danti. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Prof. Alim juga untuk Mas Heri terkait dengan bagaimana sih kiat-kiatnya bisa malang buana sampai ke Australia nih Mas. Bisa diceritakan mungkin bagaimana trik-triknya begitu Mas, dipersilahkan. Baik, Pak. Jadi sebetulnya dulu itu mungkin apa ya, saya itu lebih mikirnya itu karena mener Pak. Jadi karena beruntung gitu kan ya. Jadi waktu itu memang sebetulnya saya berminat ya untuk S2 gitu kan ya. Hanya saja waktu itu memang saya hanya berkutat itu hanya terkait dengan program-program yang ada di kementerian gitu kan ya. Setelah itu enggak dilalah gitu kan ya. Saya kok dapat informasi terkait dengan beasiswa ke OSI-nya itu gitu kan. Setelah itu saya coba ya syukur masuk gitu Pak. Jadi waktu itu ada sih satu kejadian yang lucu ya, yang mungkin saya pun juga mikirnya itu adalah karena ini adalah yang juga saya dapatkan juga di Teater Gajah Mada gitu kan ya. Waktu itu ditanya, kenapa sih ngambil S2 ke OSI gitu kan ya. Pas waktu proses interviewnya itu gitu kan ya. Kenapa tidak ngambil ke Jepang aja gitu kan. Terus saya bilang, gimana saya mau ke Jepang Pak? Saya itu mau belajar yang terkait dengan konservasi Pak. Dan di negara mana lagi yang paling jago selain di OSI itu yang punya program terkait dengan konservasinya. Ditambah lagi OSI itu punya Great Barrier Reef-nya itu Pak. Nah, dianya senyum-senyum. Kena kon. Ya gitu sih Pak. Jadi saya melihatnya itu hanya karena kebetulan saya dapat informasinya, saya coba gitu kan ya. Walaupun pada saat itu saya tidak begitu yakin gitu kan ya. Tapi saya menang kalah coba kayak gitu aja. Jadi ya syukur Pak bisa terima gitu Pak. Demikian. Iya, baik. Terima kasih kepada Mas Heri atas penyampaiannya terkait dengan pengalaman dulu waktu tugas belajar di James Cook University ya Mas ya di Aussie. Kemudian untuk terakhir Mas Heri ada tanggapan dari Bapak Swadi. Di departemen atau jurusan sekarang juga sudah ada unit selam, lumayan anggotanya sudah banyak. Namun peralatannya harus diupdate. Kayaknya perlu didesain untuk program MBKM juga. Mungkin dari Mas Heri ada tanggapan dari komentar dari Pak Swadi begitu Mas? Ya, maaf nih Mbak, saya kurang kenal nih dengan istilah MBKM itu apa ya? MBKM itu seperti kegiatan Merdeka Belajar begitu Mas. Jadi mahasiswa ya dipersilakan untuk kegiatan magang di luar. Ya, jadi kalau toh begitu sebetulnya gini, kan karena yang di kampusan itu sudah banyak ya yang sudah ikutan selam gitu kan ya. Oke. Maka sebetulnya di tempatnya kami tadi itu yang di 2 tempat itu ya, di Pekanbaru sama di Kupang, dan di 6 tempat sama 2 tempatnya itu, di 6 wilker sama 2 wilkernya itu setiapnya itu sudah ada tersedia alat-alat selam, kapal, drone yang akan menunjang nanti kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak tukang gali kubur, tukang potret, tukang pemburu gitu. Itu ada
Jadi alat-alat yang ada di sana itu sudah ada, tinggal nanti saya sangat berharap ya, banyak adik-adik yang akan juga ngambil magang di tempat-tempat situ. Kalau emang yang buat cowok, biasanya cowok ini sedikit ini ya, maka saya sarankan ngambilnya itu di Gili Matranya saja. Itu satu sisi juga dekat, terus juga itu sebagai benar-benar sebagai tempat wisata gitu kan ya. Jadi akan sangat betah. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Heri atas tanggapannya begitu terkait dengan komentar dari Pak Swadi. Karena sudah masuki penghujung waktu begitu Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, terima kasih atas sudah menyimak dari pagi hari tadi hingga siang hari mengenai sharing-sharing alumni yang disampaikan oleh Mbak Danti dan juga Mas Heri. Mungkin ini masih teman-teman mahasiswa yang masih kepo mengenai prodi MSA dan juga teman-teman alumni dapat mengunjungi laman Instagram juga maupun website dari prodi MSA, yaitu Instagramnya @prodimsa.ugm ataupun website msa.faperta.ugm.ac.id. Kemudian terima kasih juga kepada pembicara yaitu Mbak Areti dan juga Mas Heri yang sudah menyampaikan pengalamannya begitu kepada teman-teman mahasiswa. Saya Feni Susanti selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Mbak Feni. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada para narasumber hari ini. Sertifikat yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Isnan Setio, MSc. Waktu dan layar saya persilahkan. Mbak Dani yang baik hati, terima kasih atas kehadirannya kali ini. Ini panitia dan juga atas departemen memberikan sekedar kenang-kenangan gitu ya. Terimalah ini sertifikat sebagai pembicara di webinar kali ini. Terima kasih Mbak Dani. Terima kasih Prof, terima kasih atas sertifikatnya. Baik, sertifikat yang selanjutnya akan diserahkan kembali oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Isnan Setio, MSc. Waktu dan layar saya persilahkan. Halo, maaf, terputus tadi koneksi saya. Mbak Feni? Oh iya, baik Bapak dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Mas Heri Bapak yang kedua. Ya, baik, terima kasih. Sangat berbahagia Mas Heri kali ini saya bisa mendengarkan bersama-sama adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua pengalaman yang bagus-bagus Mas Heri dan juga semangat yang luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, terimalah ini sertifikat yang mungkin ya hanya sebagai kenang-kenangan saja. Terima kasih Mas Heri, semoga sukses. Baiklah, tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengumuman, yaitu dalam rangka menyambut HUT Universitas Gadjah Mada Fakultas Pertanian Departemen Perikanan pada bulan Agustus sampai September ada pengabdian masyarakat, lalu ada Super League and Fish Art, dan pada tanggal 13 sampai 21 Agustus 2022 ini akan diadakan webinar alumni Back to Campus. Pada tanggal 23 Agustus 2022 akan diadakan Nyekar Sesepuh. Pada tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022 akan diadakan Bersih Kampus, Senam, dan Lomba-Lomba. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2022 akan dilaksanakan Family Gathering. Dan pada tanggal 1 September 2022 yaitu Puncak HUT 59 dan Alumni Gathering.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu besok hari akan diadakan Alumni Back to Campus edisi Teknologi Hasil Perikanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022. Lalu akan diadakan Family Gathering pada tanggal 28 Agustus 2022 yang terdiri dari Jalan Sehat, goes, peresmian, teaching farm, aneka lomba, barbecue, dan panggung seni. Lalu untuk puncak HUT ke-59 Alumni Gathering akan dilaksanakan di Auditorium Harjono Danu Sastro pada pukul 8.30 sampai 11.30 untuk puncak HUT ke-59 dan Alumni Gathering akan dilaksanakan pukul 13 sampai selesai pada hari Kamis 1 September 2022. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawa acara hari ini. Sekian dari saya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.